Aksi nyata topik 5 literasi lintas mata pelajaran. Poin-poin pembahasan dalam aksi nyata ini adalah konsep reflektivitas, naratif literasi, manfaat dan pentingnya literasi, serta kontribusi dalam pembudayaan literasi di lingkungan sekolah. Kemudian, pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas adalah sebagai berikut. Konsep reflektivitas yaitu bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Tujuan refleksi yaitu untuk mendapatkan makna dari setiap peristiwa sehingga akan mengubah perspektif konseptualnya. Kegiatan refleksi dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang sehingga akan ada dampak yang signifikan bagi pelaku atau orang yang melaksanakannya. Kemudian ada proses refleksi. Yang pertama adalah pengalaman, yaitu berisi perilaku, gagasan, atau perasaan yang didapatkan oleh orang tersebut. Kemudian merefleksi pengalaman tersebut dengan menghadirkan kembali pengalaman, mengelola perasaan, memanfaatkan perasaan positif, dan mengubah perasaan negatif, mengevaluasi kembali pengalaman, sehingga akan didapatkan hasil yang baik berupa perspektif baru dalam pengalaman baru, perubahan sikap dan perilaku, kesiapan untuk penerapan atau aplikasi, dan kemudian ada komitmen untuk bertindak. Sehingga proses refleksi ini nanti akan menjadi sebuah hal baik yang mana bagi pelaku akan menimbulkan hal berbeda ketika melakukan refleksi. Kemudian ada konsep refleksivitas. Terdapat 4 hal refleksi yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah kegiatan yang sudah dilakukan? Jika belum dilakukan, apa yang perlu dilakukan? Jika sudah dilakukan, apa yang perlu ditingkatkan? Dan terakhir, apa rencana ke depan terhadap tindakan yang akan dilakukan atau rencana tindak lanjut? Kedua, yaitu pemahaman baru naratif literasi. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi seseorang. Kemudian, naratif literasi sering menjadi bagian dari tugas reflektif yang diberikan kepada calon guru agar mereka mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan sudut pandang mereka tentang literasi. Selain itu, naratif literasi dapat membantu calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa arti menjadi seorang yang literat. Berikut naratif literasi saya. Dulu saya adalah seorang guru TK yang ironisnya justru saya tidak sekolah TK dan saya tidak memiliki ijazah TK. Namun, karena saya sering mengikuti ibu saya mengajar di sekolah, tentu saja saya sebagai anaknya, saya menjadi sering mendengarkan lagu, kemudian
menyimak pembelajaran di taman kanak-kanak tersebut, dan akhirnya timbul rasa penasaran saya terhadap buku-buku dan juga majalah-majalah yang ada untuk anak TK. Kemudian saya selalu meminta satu untuk saya mainkan dengan pensil dan penghapus, saya coret-coret, kemudian saya mencoba menulis, merangkai rasi-rasi dan lain sebagainya, dan itu ternyata menjadi sebuah bibit kecintaan saya terhadap sebuah literasi atau terhadap buku. Kemudian berlanjut di usia saya yang memasuki usia 9 tahun, saat itu ada sebuah perpustakaan di desa sebelah yang jaraknya kurang lebih 4 kilometer dari rumah saya, dan karena kepopuleran perpustakaan itu bisa diakses oleh siapapun yang ingin membaca buku. Akhirnya setiap Ahad pagi saya menyempatkan diri bersepeda selepas sholat subuh ke perpustakaan itu, dan di sana saya menemukan berbagai macam buku-buku cerita, kemudian komik dan lain sebagainya, dan kondisinya terawat sekali. Akhirnya itu menjadi dasar literasi saya dalam mencintai buku dasar kedua. Di sana saya bisa menghatamkan berbagai macam buku, terutama komik Donald Bebek yang dimuat dalam majalah Bobo. Kemudian ada beberapa novel-novel seram yang saat itu mungkin saya tidak bisa menyelesaikannya karena keterbatasan waktu. Saya hanya bisa membaca dari pagi sampai dengan pukul 10 karena saat itu belum ada layanan untuk meminjam buku. Kemudian dari situ saya mulai suka mengoleksi buku-buku cerita, terutama dongeng sebelum tidur yang saya beri di pedagang asongan keliling, yang saat itu masih banyak pedagang keliling yang memperjualbelikan buku. Nah, dari situ saya bisa memahami bahwa pengalaman anak terhadap buku itu tidak serta-merta alami, tapi harus ditanamkan sejak dini melalui berbagai macam metode. Nah, hal yang saya ingin lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya sendiri, terutama di sebuah desa yang mana tidak ada akses perpustakaan sama sekali. Pertama, saya akan menggandeng beberapa institusi non-formal, kemudian bekerja sama dengan perpustakaan daerah Kabupaten Semarang untuk rutin paling tidak 1 bulan sekali mengunjungi lembaga non-formal tersebut dan mengenalkan buku-buku yang disukai anak. Jadi tidak harus anak itu menyelesaikan satu buku, namun cukup dikenalkan bahwa buku itu adalah sesuatu hal baik dan keren. Jadi ada selingan antara bermain gadget dan juga membaca buku. Selain itu, untuk membudayakan literasi di sekolah, saya dulu masih ingat saat SMK itu pertama kali saya menyelesaikan sebuah novel karena anjuran dari guru saya. Guru saya menyatakan bahwa bacalah buku ini, niscaya hidup kamu akan berubah. Nah, karena ada pemantik perubahan kehidupan tersebut, akhirnya saya menyelesaikan buku tersebut walaupun dengan berat hati. Namun pada akhirnya ketika saya menyelesaikan buku tersebut, ada hal yang baik yang bisa saya gunakan dari buku tersebut, yaitu pemahaman-pemahaman yang tadinya abstrak bagi saya akhirnya dapat menjadi konkret. Buku tersebut adalah buku karya Paulo Coelho dengan judul Sang Alkemis. Kembali ke budaya literasi di lingkungan saya yang akan saya laksanakan, selain kerjasama antara lembaga non-formal dan juga lembaga perpustakaan daerah, saya juga berniat membuka perpustakaan umum yang saya kelola sendiri bersama TPQ setempat, agar di samping siswa-siswa TPQ tersebut mempelajari ilmu agama, juga tidak ketinggalan terhadap ilmu-ilmu umum yang sifatnya luas. Saya dulu mengingat
saat masih usia madrasah ibtidaiyah, saya suka sekali membaca ensiklopedia pengetahuan umum tersebut. Akhirnya dengan itu saya mendapat bekal banyak pengetahuan umum yang akhirnya tidak menjadikan saya seorang anak yang gagap informasi. Demikian digital storytelling saya. Terima kasih. Sampai jumpa.